Wanita itu jelas-jelas adalah satu-satunya betina suci di suku tersebut dan bahkan telah mengaktifkan sistem melahirkan. Selama dia melahirkan anak, dia bisa mendapatkan poin. Namun, karena dia terlalu cantik, dia malah dikucilkan oleh para betina di sukunya. Kepala suku bahkan membuangnya ke gua betina buangan. Di dunia ini, jika seorang betina tidak memiliki kemampuan reproduksi, dia akan dibuang oleh suku dan menjadi betina terlantar. Saat ini, Bai Wanwan yang baru saja berpindah dimensi dan selesai menerima ingatan pemilik tubuh asli, menemukan bahwa pria di depannya berubah menjadi seekor harimau putih besar tepat di depan matanya. Bai Wanwan menjerit kaget, berkedip 3 kali berturut-turut untuk memastikan dia tidak berhalusinasi. Harimau putih besar itu masih ada di sana. Ding! Selamat tuan rumah berhasil hamil. Sistem melahirkan akan melayani Anda. Setelah berhasil melahirkan anak, Anda akan mendapatkan hadiah besar dari sistem. Berdasarkan ingatan, Bai Wanwan tahu bahwa harimau putih di depannya adalah Kyurong, tahanan asing di suku kucing, yang juga merupakan dambaan semua betina muda di suku kucing. Tapi tidak ada yang seberani pemilik tubuh asli yang mengambil kesempatan saat Kyurong terluka untuk memaksanya berhubungan badan. Dia tidak menyangka malah dia yang berpindah ke sini. Dengan kejamnya Kyurong, jika dia tahu yang menjebaknya adalah pemilik tubuh asli, nyawa Bai Wanwan mungkin tidak akan selamat. Saat ini, harimau di tanah itu bergerak, menyemburkan napas putih dari hidungnya. Bai Wanwan segera menutup mulutnya. Dia harus segera pergi dari sini. Menjaga nyawa itu penting. Sistem, kau punya cara untuk menghapus bau dan jejakku, kan? Jangan biarkan dia menemukan betina yang bersamanya semalam, kalau tidak, tidak ada yang akan membantumu bekerja lagi. Setelah mendapat jawaban positif dari sistem, Bai Wanwan baru merasa lega, berbalik dan berjalan turun gunung. Langit semakin terang. Harimau putih yang berbaring di rumput tiba-tiba membalikkan badan, tanpa sadar mengulurkan cakarnya untuk memeluk, tapi hanya memeluk udara kosong. Dia tiba-tiba membuka matanya. Sekitarnya kosong, tidak ada jejak betina manapun. Dia langsung bangun. Kelembutan di telapak tangan dan aroma manis di ujung hidungnya masih terasa sangat nyata dalam ingatannya. Mata emasnya membara karena amarah. Jika dia menemukan betina itu, dia akan menggigit putus lehernya. Bai Wanwan yang sudah lari ke kaki gunung mendengar auman dari hutan. Lehernya terasa dingin, dia segera mempercepat langkah kakinya. Kabut pagi perlahan menyebar, memperlihatkan wujud suku di kaki gunung. Di luar suku ada tembok rendah setinggi 10 batu. Beberapa pejantan berjaga di pintu untuk mencegah invasi suku lain atau pengelana. Bai Wanwan mengikuti ingatan pemilik asli, memutar ke sisi kiri suku dan menyelinap masuk melalui lubang kecil. Sekarang, meski langit runtuh dia tidak peduli, dia hanya ingin kembali ke gua pemilik asli dan tidur selama 3 hari 3 malam. Ketika Huya membawa kepala suku dan yang lainnya untuk mencarinya, mereka melihat Bai Wanwan yang mengendap-endap. Bai Wanwan, apa yang kau lakukan? Bai Wanwan belum sempat sadar, dia sudah dikepung oleh sekelompok manusia hewan. Rata-rata tinggi pejantan itu di atas 180 cm, sebagian besar berwajah kasar, tatapan mereka ganas dan penuh sifat kebinatangan. Bai Wanwan menguap, menatap malas ke arah kerumunan di depannya. Kepala suku, apakah ini sambutan untukku? Kepala suku yang jenggotnya sudah memutih menatapnya dengan marah. Bai Wanwan, kau mencelakai betina berharga di suku dan masih berani bersembunyi. Huya yang berada di samping kepala suku menyeka air matanya dan maju. Wanwan, kenapa kau mendorongku ke air? Kalau bukan karena Paman San lewat, aku mungkin tidak akan kembali. Setiap kali Huya bicara, ekspresi kepala suku makin buruk. Ayo, bawa Bai Wanwan ke gua betina buangan, tidak boleh keluar lagi. Bai Wanwan sedang kesal karena bangun tidur. Orang-orang ini tidak membiarkannya tidur,
malah memfitnahnya. Paman bisa tahan, tapi dia tidak bisa tahan. Kau bilang aku mendorongmu ke air. Dia berkata sambil mendekati Huya, matanya menyala karena marah. Didorong orang ke jurang, diancam akan dimusnahkan oleh sistem, dan sekarang ini lagi. Bukan aku yang bilang, tapi memang kau yang mendorong. Kata terakhir belum selesai diucapkan, Bai Wanwan sudah menamparkan wajahnya kiri dan kanan. Plak, plak, Huya tertegun sejenak sebelum memegang wajahnya dan menjerit. Kau memukulku. Sudut mulut Bai Wanwan terangkat, matanya dingin. Yang kupukul memang kau. Kurang ajar, Bai Wanwan, kau berani memukul Huya di depanku, apakah kau masih menganggapku sebagai kepala suku? Bai Wanwan menoleh ke arah kepala suku yang marah besar. Aku tidak memukulnya pun kalian tidak akan melepaskanku. Sambil bicara, dia menendang perut Huya, sekaligus menjambak rambutnya dan menamparnya bertubi-tubi. Aku hajar kau karena menggangguku tidur. Biar kau tahu rasanya kalau asal bicara. Bukankah kau memfitnahku mendorongmu, maka aku sekalian memukulmu sungguhan. Mata Bai Wanwan memerah. Sialan, dia tidak bisa kembali tidur. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalahnya, selesaikan saja pembuat masalahnya, jadi dia mulai dengan Huya. Huya menjerit kesakitan dipukuli, pejantan lain baru sadar dan buru-buru menangkap Bai Wanwan. Kepala suku gemetar karena marah. Bai Wanwan, kau benar-benar cari mati. Kalau kau bukan betina, aku sudah akan menghukummu sekarang juga. Melihat Huya yang rambutnya acak-acakan serta ingus dan air mata bercampur aduk, kemarahan Bai Wanwan sedikit mereda. Dia ditahan oleh pejantan, tapi tidak panik, dia bicara dengan sistem lewat pikiran. Aku mau dikirim ke gua betina buangan. Di sana isinya orang tua, sakit, dan cacat. Pejantan dengan bakat rendah tidak akan bisa membantumu menyelesaikan misi. Cepat bantu aku cari cara. Tuan rumah tenang saja, tubuhmu sudah dimodifikasi oleh sistem. Asalkan kepala suku tahu kemampuan melahirkanmu yang unggul, kau tidak perlu pergi ke gua betina buangan. Bai Wanwan lega. Saat diseret pergi oleh dua pejantan, dia berteriak keras. Aku mau tes kesuburan. Kepala suku memasang wajah tidak sabar. Kau mau tes apa lagi? Hasilnya sama saja, kirim ke gua betina buangan. Kalau tidak izinkan aku tes, aku akan menabrakkan diri sampai mati di pintu gua betina buangan. Kepala suku tidak pernah menyangka Bai Wanwan yang penakut hari ini seperti berubah menjadi orang lain. Itu membuatnya sangat marah, tapi dia terpaksa berkompromi. Sekalipun betina dengan kesuburan rendah, bagi suku itu bukan sesuatu yang bisa dibuang sembarangan. Mengirim betina berkesuburan rendah ke gua bisa menenangkan pejantan yang tidak dapat pasangan dan menstabilkan ketertiban suku. Demi statusnya sebagai kepala suku, dia setuju. Baik, biarkan kau ikut tes. Setelah tes, kau harus patuh pergi ke gua betina buangan. Bai Wanwan diturunkan. Dalam hati dia mengumpat, tapi wajahnya tersenyum. Kepala suku terpaksa membiarkan semua betina yang baru dewasa pergi ke gua dukun untuk tes lebih awal. Bai Wanwan dan yang lainnya adalah gelombang pertama yang tiba. Saat menunggu, dia mendekati Huya. Kenapa memfitnahku? Mata Huya berkilat. Aku tidak memfitnahmu. Kau yang iri padaku. Bai Wanwan tertawa. Tatapannya menyapu Huya dari ujung kepala sampai kaki dengan tidak sopan. Aku iri padamu, iri karena kau jelek, atau iri karena kulitmu kasar dan hitam, atau iri pada mulut besarmu itu. Kemarahan meledak dari dada Huya ke ubun-ubun. Dia ingin sekali mencakar wajah putih halus Bai Wanwan. Bai Wanwan mengamati ekspresinya. Sepertinya tebakanku benar. Tapi aku sudah cantik dari kecil, kau harusnya sudah biasa. Aku lebih cantik darimu. 10 hari lagi akan ada tes kesuburan, setelah tes aku tetap akan dikirim ke gua betina buangan. Apa alasannya kau begitu tidak sabar ingin menyingkirkanku?
Hati Huya bergetar, matanya berkedip cepat dan membuang muka, tidak berani menanggapi Bai Wanwan. Tentu saja ada alasannya. Betina menjalani 2 kali tes kesuburan seumur hidup, saat lahir dan saat dewasa. Saat lahir Bai Wanwan dites memiliki kesuburan rendah, cepat atau lambat dia akan ke gua betina buangan. Alasan Huya bertindak lebih awal adalah karena dia mendengar kabar dari pengagumnya bahwa pedagang keliling dari suku Super akan melewati suku mereka. Bai Wanwan begitu cantik, meski tidak subur, dia pasti akan disukai oleh pedagang keliling dan dibawa pergi. Membayangkan Bai Wanwan pergi ke suku Super dan mungkin dipilih oleh pejantan kuat, Huya tidak bisa tenang. Dia harus mengirim Bai Wanwan ke gua betina buangan sebelum itu terjadi. Di dalam gua dukun, dukun berjubah putih dengan topi bulu warna-warni sedang memegang batu hitam legam sambil merapal mantra. 2 betina sudah dites di depan. Bai Wanwan masih melamun menebak tujuan Huya, tiba-tiba merasakan tatapan yang sangat kuat. Dia mendongak dan bertatapan dengan mata itu. Kyurong. Otaknya seketika memutar adegan-adegan panas. Bai Wanwan segera menyuruh otaknya berhenti, tapi kakinya gemetar tidak karuan. Kyurong menatapnya tajam. Di mata emasnya yang menahan amarah, ada lapisan kecurigaan tebal. Dia mencurigai Bai Wanwan. Setelah menyadari hal ini, Bai Wanwan segera memalingkan wajah dan memberikan senyum cerah tanpa rasa bersalah padanya. Tatapannya yang tidak menghindar membuat Kyurong mengerutkan kening, sepertinya kecurigaannya hilang, dan dia segera mengalihkan pandangan. Saat dukun berdoa, manusia hewan lain sangat hikmat. Sedangkan Kyurong menggunakan mata tajamnya yang bersinar keemasan untuk memindai setiap betina di dalam gua. Bai Wanwan melihat ini dan merasa lega. Sepertinya dia tidak yakin siapa betina semalam, dia hanya mencurigai setiap betina secara merata. Saat ini giliran Huya tes kesuburan. Dia maju, mencuci tangan di baskom batu, lalu dengan hormat mengangkat batu hitam di sampingnya. Batu yang biasanya hanya bersinar redup di tangan betina berkesuburan rendah, tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Dari cahaya putih beralih ke kuning, lalu oranye, dan akhirnya menjadi merah muda. Wajah dukun yang selalu kaku akhirnya tersenyum. Dewa hewan memberkati, suku kita akhirnya memiliki betina dengan kesuburan tingkat unggul. Kepala suku juga menangis haru, segera mengumumkan bahwa Huya adalah betina paling berharga di suku dan boleh memilih pasangan dari pejantan terkuat. Kata-kata ini membuat para pejantan heboh. Huya, izinkan aku jadi pasanganmu. Huya, pilih aku. Pilih aku. Tes kesuburan belum selesai tapi sudah berubah menjadi ajang Huya memilih suami. Huya mengangkat dagunya dengan sombong, tatapannya menyapu semua pejantan dan jatuh pada Kyurong dengan penuh hasrat. Kyurong, kau lihat kan? Kesuburanku unggul. Aku akan melahirkan anak pertamaku untukmu. Huya, Huya, Kyurong cuma pengembara asing. Dia tidak pantas jadi suami pertamamu. Benar-benar persaingan hewan, sangat jujur dan langsung. Bai Wanwan menonton dengan asyik. Dia mewarisi ingatan pemilik asli dan sangat paham nilai betina subur di mata pejantan. Dia menatap Kyurong dengan wajah penasaran. Dia pikir Kyurong akan berpikir sejenak, siapa sangka Kyurong langsung bicara. Senyum di wajah Huya seketika beku. Kyurong, aku berniat memberikan posisi suami pertama untukmu. Aku tidak akan tinggal di sini, dan tidak ingin menjadi pasanganmu. Setelah bicara, Kyurong berbalik dan pergi. Dia sementara tidak bisa menemukan betina semalam, dan tidak ingin jadi pasangan Huya, jadi dia memilih pergi. Penolakan dan kepergian Kyurong membuat Huya merasa malu. Dia menoleh dan menatap Bai Wanwan dengan penuh kebencian. Bai Wanwan, yang tidak bisa kudapatkan, kau juga pasti tidak akan bisa mendapatkannya. Bai Wanwan tersenyum manis, menganggap ucapan Huya seperti angin lalu. Karena malu, Huya akhirnya memilih beberapa pejantan yang mengejarnya paling gigih.
Bai Wanwan, giliranmu. Orang-orang baru ingat ada Bai Wanwan yang tidak penting belum dites. Beberapa pejantan tidak tertarik dengan hasil tesnya dan berbalik meninggalkan gua dukun. Bai Wanwan berdiri di samping, sudah melihat prosesnya berkali-kali. Tanpa menunggu perintah dukun, dia langsung mencuci tangan dan memegang batu tes, menunggu hasil. Melihat batu itu tidak bereaksi, suasana hati Huya membaik. Bai Wanwan kesuburannya rendah, meski cantik, pejantan suku tidak akan menyukainya, apalagi pejantan kuat seperti Kyurong. Tepat saat Huya merasa semuanya sudah pasti, batu itu tiba-tiba meledakkan cahaya yang sangat kuat. Warnanya dari putih langsung berubah menjadi cahaya merah terang. Kemudian, krak, batu itu pecah. Apa yang terjadi? Apa ini? Kepala suku yang hendak pergi melihat batu bercahaya itu langsung membelalakkan mata dan mendekati dukun. Dukun juga tampak sangat terkejut. Dia menatap Bai Wanwan dengan tidak percaya. Bai Wanwan tersenyum, seolah tidak peduli dengan hasilnya. Dukun, apa yang terjadi? Dukun menarik pandangannya dan menatap kepala suku. Batu pecah biasanya ada dua kemungkinan. Satu, karena waktunya sudah terlalu lama dan energinya tidak cukup. Huya mendengar ini dan menghela napas lega. Dia sudah menduga, mana mungkin Bai Wanwan subur. Tapi dukun melanjutkan bicaranya. Tapi batu yang pecah seperti itu biasanya tidak akan bersinar, apalagi memancarkan cahaya merah. Situasi ini menunjukkan kemungkinan lain. Emosinya agak bersemangat, matanya lekat menatap Bai Wanwan. Level batu ini tidak cukup. Bai Wanwan kemungkinan besar adalah betina suci. Kata-kata ini membuat gua dukun hening seketika, lalu meledak dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya. Bai Wanwan adalah betina suci. Bukankah dia tingkat rendah? Tidak mungkin. Kepala suku awalnya terkejut, lalu menunjukkan ekspresi sangat gembira, suaranya gemetar. Betina suci. Bai Wanwan adalah betina suci yang legendaris. Bahkan suku super pun sulit memiliki satu betina suci. Hati kepala suku bergejolak, menatap Bai Wanwan seperti melihat harta karun langka. Dengan adanya Bai Wanwan, bakat generasi muda suku mereka pasti akan melonjak drastis. Saat itu, mungkin mereka punya harapan menjadi suku super. Tidak mungkin. Huya sama sekali tidak bisa menerima hasil ini. Dukun, Bai Wanwan juga dites saat lahir. Kalau dia betina suci, kenapa tes waktu itu hasilnya rendah? Dukun meliriknya. Saat lahir kondisinya belum stabil. Kalau semua tidak percaya, beberapa hari lagi aku akan siapkan batu tes lain. Tidak perlu, Tuan Dukun. Aku bisa membuktikannya sekarang. Bai Wanwan melirik Huya dengan santai lalu mengangkat dagunya. Bagaimana kau membuktikannya? Dukun menatapnya heran. Bibir merah Bai Wanwan sedikit terbuka, menunjuk ke arah perutnya. Aku hamil. Mulut Huya ternganga dan tidak bisa menutup, wajah datarnya penuh keterkejutan. Dukun segera berjalan mendekat. Izinkan aku memeriksa. Bai Wanwan sama sekali tidak gugup. Meski baru berguling di rumput dengan Kyurong, tapi sistem memberitahunya kalau sudah hamil, maka seharusnya tidak salah. Tangan dukun menempel lembut di perutnya yang tertutup rok kulit. Sekitar 3 detik kemudian, wajah dukun menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira, mengangguk pada kepala suku. Di perut Wanwan memang ada anak. Kata-kata ini langsung membuktikan kemampuan Bai Wanwan. Selain betina suci, bahkan betina tingkat unggul pun tidak semudah itu hamil. Betina biasa setelah dewasa dan memiliki pasangan, meskipun berhubungan setiap hari, butuh waktu setengah tahun sampai 1 tahun baru mungkin hamil. Bai Wanwan baru dewasa, bahkan belum punya pasangan resmi, tapi sudah hamil. Huya juga memikirkan masalah ini. Dia tidak tahan untuk bertanya dengan suara tinggi. Bai Wanwan, anak di perutmu itu anak siapa? Tidak mungkin anak Kyurong kan? Kyurong sama sekali tidak menyukaimu.
Kalau bukan Qi Yurong, lalu siapa? Sebelum hari ini, pejantan berbakat tidak ada yang melirik Bai Wanwan. Tapi setelah hari ini entahlah. Memikirkan ayah anak di perut Bai Wanwan pastilah pejantan biasa, hati Huya sedikit terhibur. Bai Wanwan memutar matanya. Kenapa aku harus memberitahumu? Tujuan tercapai, Bai Wanwan sangat mengantuk. Dia hanya ingin pulang dan tidur sepuasnya. Kepala suku, aku pulang dulu ya. Dia tidak butuh persetujuan kepala suku, hanya memberitahu. Jadi setelah bicara, sebelum orang-orang sadar, dia sudah meninggalkan gua dukun. Tunggu. Kepala suku mengubah sikapnya yang dulu, mengejar sambil tersenyum ramah. Wanwan, kau baru dewasa, tidak cocok lagi tinggal berdesakan dengan betina belum dewasa lainnya. Aku sudah menyuruh orang mengatur rumah untukmu. Rumah batu terbesar di belakang suku, bagaimana menurutmu? Huya yang mengikuti di belakang mendengar ini dan langsung hancur hatinya. Kepala suku, Anda sebelumnya jelas-jelas janji rumah batu itu diberikan padaku. Yang bisa tinggal di rumah batu adalah betina unggul di suku. Huya awalnya adalah yang terbaik di antara betina belum dewasa, jadi kepala suku sudah lama menjanjikan rumah terbesar dan terbaik itu padanya. Kepala suku berdehem pelan untuk menutupi rasa malunya. Rumahmu juga di sana, tepat di sebelah Wanwan. Huya masih ingin marah, tapi kepala suku langsung berkata tegas. Sebelumnya aku janji padamu karena kau lebih unggul dari Wanwan. Karena sekarang sudah dites dan Wanwan lebih unggul darimu, maka dia yang berhak menikmati perlakuan terbaik. Bai Wanwan melipat tangan di dada dan menonton dari samping. Sebelumnya Huya adalah yang menikmati hak istimewa, dia tidak akan merasa sikap kepala suku bermasalah. Bai Wanwan sudah lama melihat kemunafikan kepala suku ini, tentu saja dia tidak akan merasa bersyukur hanya karena perlakuan istimewa itu dialihkan padanya. Bukankah dia juga bilang, semua ini didapat karena keunggulannya sendiri. Karena ini memang haknya, mengapa dia harus berterima kasih kepada orang yang sebelumnya meremehkannya? Jadi selanjutnya, kepala suku mengantarnya langsung ke tempat tinggal baru. Memperkenalkan dengan penuh semangat, rumah batu itu hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas, luas, dan nyaman. Bai Wanwan tidak bergeming. Kepala suku awalnya berpikir akan mudah membuat Bai Wanwan patuh. Hasilnya, setelah berbicara lama, dia tetap dingin dan tidak antusias, bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Dia segera menyuruh orang memindahkan belasan lembar kulit bulu tebal, serta daging dan buah segar yang cukup banyak. Wanwan, ini semua untukmu. Kalau kurang, bilang saja pada paman. Kalau begitu aku tidak akan sungkan dengan Anda, kepala suku. Bagaimanapun juga aku adalah betina suci. Ini semua yang memang pantas aku dapatkan, kan? Sudut mulut kepala suku berkedut. Dia merasa ada yang tidak beres tapi tidak bisa menyalahkannya. Baik pejantan maupun betina, jika ingin hidup enak, harus mengandalkan bakat dan kekuatan. Bai Wanwan selanjutnya mengisyaratkan untuk mengusir tamu. Kepala suku masih belum pergi. Dia berbalik ke arah luar gua. Kalian masuklah. Ini akan jadi rumah kalian mulai sekarang. Wanwan adalah istri kalian. Kalian harus merawatnya dengan baik. Dua pejantan tinggi berdiri di pintu, berwajah biasa saja dan mirip dengan kepala suku. Bai Wanwan langsung mengenali mereka. Ini adalah dua anak kepala suku. Wajah keduanya memerah, tidak berani melihat Huya yang berdiri di samping sambil memelototi mereka. Mereka memberanikan diri masuk. Kepala suku tersenyum. Wanwan, kalau begitu aku pergi dulu. Biarkan Sing San dan Sing Yu merawatmu. Jangan sungkan dengan mereka, kau boleh menyukai mereka. Tunggu. Bai Wanwan menyipitkan mata. Kepala suku, aku belum berencana menikah. Wajah tersenyum kepala suku tampak sangat bijaksana. Wanwan, sebentar lagi masuk musim hujan. Kau betina kecil yang baru dewasa hidup sendirian akan sangat berbahaya.
Karena kau belum memilih pasangan, maka aku sebagai kepala suku berkewajiban menyuruh orang melindungimu. Masalah ini sudah diputuskan begitu saja. Xing San, Xing Yu, Wan Wan adalah istri kalian mulai sekarang. Xing San dan Xing Yu menatap Bai Wan Wan, tatapan mereka agak ragu. Kepala suku mengatur semuanya dengan satu kalimat. Bai Wan Wan tertawa dingin dalam hati. Kepala suku sama sekali tidak memberinya kesempatan menolak. Setelah memaksa orang tinggal, dia pergi begitu saja. Suasana agak canggung. 3 orang di dalam gua tidak ada yang bersuara. Tiba-tiba Huya berlari masuk dari luar, menangis dan berteriak pada 2 pejantan itu. Xing San, Xing Yu, bukankah kalian bilang mau jadi pasanganku? Kenapa mau menikah dengan Bai Wan Wan? Kita. Wajah Xing Yu makin merah, tidak berani menatap Huya. Dia tahu sejak kecil kalau besar nanti harus menikah dengan Huya. Dia selalu menganggapnya sebagai istrinya. Tapi tiba-tiba Bai Wan Wan menjadi betina suci. Perintah ayah tidak bisa mereka bantah. Bai Wan Wan adalah betina suci, betina yang bahkan diperebutkan oleh orang kuat dari suku super. Jauh di lubuk hati, mereka bersedia menikah dengan Bai Wan Wan. Tapi mereka juga tidak bisa melepaskan Huya begitu saja. Bai Wan Wan, kau tidak tahu malu. Jelas-jelas tahu Xing Yu dan Xing San menyukaiku, kau masih mau merebut mereka dariku. Bai Wan Wan benar-benar tidak sabar meladeni mereka. Kalau begitu rebut kembali dan bawa pergi. Kalian ikut dia pergi, aku tidak akan mengantar. Dia mengantuk setengah mati, hanya ingin tidur. Wan Wan, ayah bilang mulai sekarang kau adalah istri kami. Xing San adalah kakak, dia lebih dewasa. Bai Wan Wan tidak ingin menahan kakak beradik ini. Tapi melihat mata Huya hampir menyemburkan api, dia berubah pikiran. Lagi pula dia kekurangan orang untuk bekerja. Asalkan kalian tidak membuat masalah bagiku, boleh tinggal sementara. Sambil bicara dia menoleh ke Huya. Kenapa? Kau juga mau tinggal? Huya melihat 2 bersaudara itu tidak memandangnya. Wajah sombong Bai Wan Wan membuatnya marah sampai matanya merah. Xing San, Xing Yu, aku benci kalian. Setelah bicara dia berbalik dan lari. Xing Yu tampak sedih dan ingin mengejar, tapi tangannya ditahan oleh Xing San yang menggelengkan kepala padanya. Bai Wan Wan menguap. Ada barang-barang tidak jelas yang dikirim kepala suku. Kalian rapikan barang-barangnya, aku mau tidur dulu. Dia baru saja mengincar gua terbesar. Membawa beberapa kulit binatang ke dalam, menggelarnya di lantai, membungkus diri dengan kulit binatang, dan berguling masuk. Ranjang batu membuatnya tidak nyaman. Dia pikir akan sulit tidur. Siapa sangka setelah berguling beberapa kali dia langsung tertidur lelap. Malam itu, gua Huya tidak berhenti bersuara. Raungan pejantan membuat manusia hewan yang masih bangun merasa gatal dan tidak sabar. Bai Wan Wan sedang tidur nyenyak, merasa ada sesuatu yang bergerak di kakinya. Dia terkejut dan bangun, menemukan sepertinya ada sesuatu di dalam kulit binatang yang menutupinya. Dia menendang sekuat tenaga. Aduh! Xing Yu terguling dari ranjang batu. Bai Wan Wan bangun dengan kesal, menatap tajam manusia hewan di samping tempat tidur. Apa yang kau lakukan? Xing Yu duduk di lantai samping ranjang batu, mendongak menatapnya. Wan Wan, aku ingin membuatmu nyaman. Begitu suaranya jatuh, terdengar teriakan melengking dari gua sebelah. Suara betina itu tidak bisa dibilang merdu, bahkan agak memilukan. Sedangkan raungan pejantan semakin liar. Bai Wan Wan tertegun, ingin menutup telinganya yang tersiksa. Xing Yu yang tidak menyerah kembali mengulurkan tangan ke arah kakinya. Sentuh aku sekali lagi, sekarang juga menggelinding pulang ke rumahmu. Kata-kata ini ampuh. Xing San berjalan mendekat, menarik Xing Yu berdiri dari lantai. Wan Wan, kami pikir kau akan menyukainya. Karena kau tidak mau, aku akan mengawasi Xing Yu. Kau tidurlah yang nyenyak.
Sing San menarik Sing Yu untuk tidur di gua sebelah. Bai Wanwan kembali berbaring, tapi tidak bisa tidur sama sekali. Hampir 1 jam berlalu, Huya di sebelah masih berteriak. Sama sekali tidak bisa tidur. Bai Wanwan akhirnya tidak tahan lagi. Menyingkap kulit binatang, berdiri dan berjalan menghentak-hentak ke gua sebelah. Di dalam gua yang gelap, Bai Wanwan tidak bisa melihat jelas orang di ranjang, hanya bisa melihat beberapa bayangan buram. Mainnya liar juga. Huya sedang berteriak semangat, tiba-tiba mendongak dan melihat Bai Wanwan di tepi ranjang. Suaranya yang serak tiba-tiba melengking. Bai Wanwan, kenapa kau ada di sini? Kata-kata ini membuat gerakan di tubuhnya akhirnya berhenti. Bai Wanwan mengorek telinganya. Kau teriak sekeras ini, masih tanya kenapa aku di sini. Karena kau begitu ingin aku dengar, maka aku akan duduk di sini mendengarkan setiap hari. Ayo lanjutkan. Huya menenangkan diri dan memaki. Keluar. Kau berisik sekali sampai aku tidak bisa tidur. Daripada tidak bisa tidur, lebih baik duduk di sini menonton. Huya baru saja menikah, gairahnya sedang tinggi. Dia memang sengaja membuat keributan besar, hanya ingin Sing San dan Sing Yu mendengar betapa bahagianya dia bersamanya. Tidak disangka dua bersaudara itu tidak datang, malah Bai Wanwan yang datang. Bai Wanwan dengan muka tebal berdiri di tepi ranjang, membuatnya tidak bisa melanjutkan kesenangannya. Mulut Huya sampai kering memaki. Bai Wanwan, sebenarnya apa maumu? Kau ribut sekali sampai aku tidak bisa tidur. Suami di sebelahnya mengusap pinggangnya. Dia gatal dan tidak sabar, hanya ingin mengusir pembawa sial ini, jadi dia menahan nafas dan bicara. Kami akan perhatikan, apa kau bisa pergi sekarang? Kalau begitu ingat kata-katamu sendiri. Kalau ribut lagi, aku tidak akan tidur setiap hari dan akan jongkok di samping ranjang kalian. Huya ingin memaki, tapi sebelum Bai Wanwan keluar, suaminya sudah tidak tahan dan menerkamnya lagi. Bai Wanwan tidur lagi dan baru bangun saat matahari sudah tinggi. Bahu dan punggung yang pegal membuat kekesalan bangun tidur Bai Wanwan kambuh lagi. Kacang, sapi dan domba kalau kerja juga harus makan kenyang dulu kan. Aku ini tidak makan kenyang, tidak tidur nyenyak, bagaimana mau melahirkan anak? Tidak bisa, aku mau mogok kerja. Kacang buru-buru membujuk. Tuan rumah, kesulitan sekarang hanya sementara. Sebentar lagi kau akan hidup enak. Jangan beri aku janji manis. Yang aku mau sekarang, cepat ganti ranjang untukku. Dan juga aku lapar. Aku mau makan lobster, salmon. Juga mau makan hotpot, barbecue. Sambil bicara dia merasa sedih. Barang-barang ini jelas hal yang paling biasa dan umum di hidupnya. Hanya karena didorong oleh orang jahat itu, barang-barang ini malah jadi harapan kosong. Tuan rumah, kau harus tenang. Bukan aku tidak mau, tapi sistem punya aturan program. Aku tidak bisa melanggar. Kau adalah manusia hewan kucing, hamil dan melahirkan hanya butuh waktu 1-2 bulan. Kau tahanlah 1-2 bulan, itu akan cepat berlalu. Melihat tidak ada harapan, Bai Wanwan pasrah. Sebaiknya kau tepati janjimu. Perutnya berbunyi keroncongan. Sebelum tidur kemarin dia hanya makan 2 buah. Dia berputar-putar di seluruh ruangan baru menemukan beberapa potong daging kering. Dia mencoba menggigit, hampir saja giginya patah. Kenapa keras sekali? Apa gigi manusia hewan sebagus ini? Tapi dia benar-benar lapar. Di seluruh ruangan hanya ini yang lumayan bisa dimakan. Akhirnya setelah kedua pipinya pegal mengunyah dan businya sakit, dia baru menghabiskan sepotong kecil daging kering. Dia ingin menangis tanpa air mata, ini benar-benar bukan hidup manusia. Setelah makan dia berjalan ke mulut gua dan melihat keluar. Hari ini sangat sepi. Keluarga Huya di sebelah sepertinya tidak ada orang. Sing San bersaudara juga menghilang. Dia bosan dan berjalan keluar. Sepanjang jalan hampir tidak terlihat pejantan.
Dia menduga mereka pergi berburu ke gunung untuk persiapan menghadapi musim hujan yang akan datang. Di suku hanya ada para betina yang sibuk mengolah berbagai makanan. Suku kucing hutan kasar dan primitif, tapi juga ada semacam ketenangan dan kedamaian. Dia berjalan-jalan sambil tersenyum, sesekali melambaikan tangan menyapa manusia hewan lain. Penampilannya yang santai sangat kontras dengan manusia hewan lain yang sibuk. Tanpa sadar dia berjalan keluar suku dan sampai di gunung belakang. Sungai kecil selebar 2 meter mengalir berkelok-kelok dari dalam gunung, jernih sampai ke dasar. Saat melihat ke dalam, dia bahkan bisa melihat ikan dan udang berenang. Mata Bai Wanwan berbinar, dia menjilat bibir. Kalau terpaksa makan mentah, dia bisa memilih makan sashimi. Meski cuaca agak dingin, tapi itu tidak bisa menghalanginya untuk makan enak. Untung statusnya sebagai betina suci, barang-barang yang dikirim kepala suku juga ada kain linen. Hari ini dia tidak memakai kulit binatang yang tembus angin di mana-mana itu, tapi membungkus diri dengan jubah linen. Tapi agak repot kalau mau turun ke air sekarang. Dia langsung mencari tempat tersembunyi. Di sekeliling ada semak-semak setinggi orang. Ragu sejenak, dia akhirnya melepas pakaian yang menghalangi. Cuaca makin dingin, nanti mencuci rambut dan mandi akan makin tidak nyaman. Kecuali bisa membuat api untuk memasak air. Dia menaruh pakaian dengan rapi di tepi sungai. Dengan telanjang dia meluncur ke air. Setelah membersihkan diri dengan cepat, dia mulai menangkap ikan di air. Awalnya dia pikir mudah, tapi setelah setengah hari dia tidak dapat satu ekor pun. Tiba-tiba kakinya terpeleset. Bai Wanwan jatuh ke air. Siapa di sana? Bai Wanwan membuka mulut ingin bicara, tapi malah menelan air. Berusaha bangun, dalam kepanikan dia jatuh lagi. Dia bahkan tidak sempat berpikir banyak. Terdengar suara cipratan air, kemudian dia diangkat dari air oleh lengan yang kuat. Yang terlihat di mata adalah setengah wajah yang hancur. Dari sudut mata sampai sudut mulut rusak oleh bekas cakaran. Daging tidak beraturan yang menggulung keluar setelah menjadi keropeng membuat setengah wajah itu tampak sangat mengerikan. Tapi itu sangat kontras dengan setengah wajah lainnya. Setengah wajah lainnya sangat tampan. Bahkan di abad 21, Bai Wanwan belum pernah melihat mata seindah miliknya. Yang bisa menandinginya mungkin hanya satu pejantan manusia hewan lain, Kyurong. Setelah menyelamatkan orang, dia segera mengalihkan pandangan. Tangannya juga segera dilepaskan, menjaga jarak. Semburat merah menyebar dari pipinya sampai ke telinga. Bai Wanwan sadar, buru-buru menutupi diri dan jongkok. Terima kasih, terima kasih. Sebenarnya aku tidak apa-apa, kau tidak perlu pedulikan aku. Dia bergumam pelan lalu melangkah naik ke darat. Baru mau pergi, dia berhenti lagi. Musim hujan akan segera datang, betina tidak boleh sembarangan turun ke air. Kalau kedinginan akan sangat berbahaya. Kali ini setelah bicara dia pergi tanpa menoleh lagi. Bai Wanwan menggigil kedinginan. Buru-buru menyeka air di tubuh dengan tangan, lalu cepat-cepat memakai baju. Saat mendongak lagi, pejantan itu sudah pergi jauh. Dari ingatan pemilik tubuh asli, dia sudah tahu siapa itu. Tadi saat melihat wajah yang sangat cantik sekaligus buruk rupa itu dia langsung tahu. Tuan rumah, bakat pejantan tadi lumayan. Kau bujuk dia, aku bisa buatkan anak dengannya. Bisa dapat hadiah yang tidak sedikit. Dia pernah terluka parah, bakatnya hancur. Bai Wanwan menyayangkan nasibnya. Pejantan itu bernama Xing Feng. Ayahnya adalah pejantan asing yang kuat, melahirkannya bersama ibunya yang betina suku kucing. Xing Feng tumbuh menjadi prajurit terkuat di suku kucing. Setiap kali berburu, kalau ada dia pasti panen besar. Selama bertahun-tahun tidak pernah ada manusia hewan yang mati kelaparan di musim salju. Tapi 5 tahun lalu terjadi kecelakaan. Tim berburu bertemu hewan buas yang belum pernah ada sebelumnya, 3 pejantan mati. Kalau bukan karena Xing Feng memberi kesempatan manusia hewan lain untuk lari,
semua manusia hewan akan musnah dalam perburuan itu. Tapi dia juga membayar harga mahal karena melindungi orang lain. Saat Xing Feng lari kembali, dia sudah terluka parah. Dukun menggunakan segala cara mengobatinya selama setengah bulan baru bisa menyelamatkan nyawanya. Sejak itu wajahnya hancur dan kehilangan bakatnya. Pejantan kuat yang dulu dipuja para betina, perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Ada aku, takut apa? Asalkan kau lahirkan anak ini, gunakan hadiah untuk tukar obat, bisa membuatnya pulih seperti sedia kala. Begitu hebat, apa yang tidak bisa kau lakukan? Mata Bai Wanwan berbinar, teringat dia pernah bilang kalau kumpulkan cukup poin bisa kembali. Apakah artinya mati pun bisa hidup lagi? Asalkan poin tuan rumah cukup banyak, kau bahkan bisa bebas melintasi dunia paralel. Benarkah? Bai Wanwan jadi semangat. Kalau memang sehebat itu, maka kesulitan saat ini hanya sementara. Hidup santainya masih ada harapan. Di sini udaranya segar, pepohonan rimbun, pemandangannya indah. Kalau tidak kekurangan barang, sepertinya juga tidak kekurangan pria tampan. Hidup seumur hidup di tempat seperti ini, sepertinya lebih bahagia daripada mati-matian kerja di masyarakat modern. Angin dingin bertiup, Bai Wanwan menggigil. Buru-buru merapatkan baju dan pulang. Beberapa hari berikutnya Bai Wanwan agak masuk angin dan bersin-bersin. Xing San bersaudara cukup perhatian padanya. Tapi Bai Wanwan tidak butuh, bahkan agak muak. Hari itu Xing Yu jelas-jelas menunjukkan dia suka Huya. Tapi sudah 3-4 hari berlalu, dia sudah 3 kali mencoba naik ke ranjangnya. Membuatnya sangat kesal. Awalnya dia pikir biarkan 2 alat ini membantunya kerja beberapa hari. Tapi sekarang dia hanya ingin mengusir mereka. Hari ini kondisinya akhirnya membaik. Dia ingin jalan-jalan keluar, mencari cara agar hidupnya di musim dingin lebih enak. Baru jalan tidak jauh, dia mendengar ada orang bicara di tikungan jalan. Xing San, Xing Yu, kalian benar-benar sudah menyukai Bai Wanwan. Huya menangis menuntut 2 orang itu. Xing Yu meletakkan hasil buruan, ingin maju tapi menahan diri, tangannya bingung mau ditaruh mana. Ya, ayah tidak akan membiarkan kita bersama. Huya mendongak menatapnya. Lalu apa kau masih ingin bersamaku? Xing Yu mengatupkan bibir, hatinya sangat bergejolak. Dia sebenarnya ingin hidup baik-baik dengan Wanwan. Dia sedang dalam masa berahi. Tapi Bai Wanwan terus menolaknya. Ingin tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Asalkan kalian setuju, kita langsung menikah. Xing Yu benar-benar agak tergerak, menoleh melihat kakaknya. Hati Xing San juga rumit. Tapi dia tetap menolak. Ya, kau sudah punya 6 suami. Wanwan cuma punya kami berdua. Musim salju ini kalau tanpa kami, dia mungkin tidak akan bertahan. Kau khawatirkan dia tapi tidak khawatirkan kami. Aku suka kalian, membayangkan kalian bersamanya, hatiku sakit sekali. Xing San melihat air matanya, hatinya pun luluh. Huya memeluk Xing San dan menangis. Bai Wanwan dari kecil suka merebut barangku. Karena aku suka kalian, makanya dia merebut kalian. Tidak melepaskan kalian. Dia sangat menyebalkan. Selingkuh ya selingkuh saja, kenapa harus menyerang secara pribadi? Bai Wanwan marah, langsung keluar dari tikungan. Xing San dan Xing Yu melihatnya, kaget dan langsung mendorong Huya. Wanwan. Xing Yu memanggil dengan rasa bersalah. Xing San juga agak canggung. Tadi tidak seharusnya dia luluh. Kerja sudah selesai. Dia memeluk lengan dengan santai, berjalan mendekat. Belum, kami mau pergi sekarang. 2 bersaudara itu memanggul hasil buruan di tanah, buru-buru meninggalkan tempat penuh masalah ini. Alat harus bersikap seperti alat. Mau main mata dengan Huya, tidak boleh pakai namanya. Bai Wanwan, kau jangan sombong. Xing San dan Xing Yu sama sekali tidak menyukaimu. Dari kecil sampai besar mereka cuma suka aku.
Dia pikir akan melihat Bai Wanwan marah-marah. Ternyata Bai Wanwan hanya tersenyum dan berkata, "Lalu kenapa? Tidak mempengaruhi mereka bekerja untukku." Huya tidak terima. "Kau bisa dapat semua ini hanya karena kepala suku pilih kasih." Tatapan Bai Wanwan menyapunya dari atas ke bawah. "Memangnya tidak seharusnya begitu. Kemampuanku lebih kuat darimu, bukankah aku yang seharusnya dapat?" Huya marah sampai wajah dan telinganya merah. Akhirnya tidak bisa berkata apa-apa. Hanya melotot tajam padanya lalu berbalik lari. Mungkin karena kalah dari Bai Wanwan, beberapa hari berikutnya Huya tidak berkonfrontasi langsung dengannya. Bai Wanwan juga sibuk memuaskan nafsu makannya. Sejak hari itu gagal tangkap ikan dan udang, dia setiap hari menyuruh dua bersaudara itu menangkap ikan dan udang untuknya. Dia akhirnya bisa makan nasi beberapa kali. Zaman ini kualitas air tidak tercemar, bahkan ikan dan udang pun manis dan enak. Bahkan tanpa bumbu pun wanginya membuat dia tidak bisa berhenti makan. Makan potongan ikan terakhir, Bai Wanwan mengelus perutnya yang bulat. Enak sekali. Kalau saja ikan dan daging ini bisa dibekukan, mau makan tinggal makan, alangkah bagusnya. Sing San bersaudara di samping melihat dengan tidak mengerti. Serangga di air itu bahkan tidak cukup untuk menyelip di gigi. Ada yang berduri menusuk mulut. Kenapa betina kecil ini suka sekali makan itu? Setelah kenyang makan dan minum, dia memulai hari baru dengan jalan-jalan. Sing San bersaudara juga berencana berburu ke gunung. Siapa sangka baru keluar gua mereka dihentikan Huya. "Ya, ada apa?" Sing San dengan bijak berdiri di tempat, tidak mendekat. Huya mengerucutkan bibir. "Masa sekarang kalau tidak ada urusan tidak boleh cari kalian?" Sing Yu buru-buru melambaikan tangan. "Ya, kakakku bukan bermaksud begitu." Huya baru tersenyum. "Aku mau minta tolong kalian. Suamiku semua sudah naik gunung, aku sendiri tidak kuat angkat." Belum sempat Sing San bicara, Sing Yu sudah menyetujui. "Biar kami bantu kau." Sing San juga terpaksa ikut. Gua batu Huya lebih kecil dari milik Bai Wanwan. Tapi di ruang luar menumpuk banyak persediaan musim dingin. "Kalian bantu aku angkat ke sebelah sana saja." Dua bersaudara itu membungkuk dan mengerahkan tenaga bersama. Siapa sangka baru jalan beberapa langkah, seluruh tubuh terasa panas. Dengan cepat Sing San menyadari ada yang tidak beres. Mata Sing Yu sudah merah. Ya, aku mau." Huya yang menaruh obat perangsang, tentu tahu apa yang terjadi. "Sing Yu, kau mau apa saja boleh aku berikan." Huya langkah demi langkah mendekati dua bersaudara itu. Sing San menggelengkan kepala kuat-kuat, mencoba menyadarkan diri. "Sing Yu, istri kita adalah Wanwan." "Tidak, aku suka Yaya." "Ya." Saat Huya menyodorkan diri, baik Sing Yu maupun Sing San yang terpengaruh obat perangsang pun menyerah. Saat Bai Wanwan pulang dari jalan-jalan, dia mendengar gua sebelah di siang bolong mulai lagi. Manusia hewan tidak punya hiburan, ini hal biasa di suku. Saat jalan-jalan dia sudah bertemu beberapa kali. "Sing Yu, kau hebat sekali." Langkah Bai Wanwan terhenti. Sing Yu, kepalanya tiba-tiba terasa agak hijau. Dia berbelok menuju gua sebelah. "Sing Yu, kau suka siapa?" Sing Yu menjawab tanpa ragu. "Aku suka ya." "Sing San, aku mau jadi istrimu. Kau mau tidak?" "Mau." "Bagus sekali. 2 alat, ini akhirnya bisanya." Tapi sebelum pergi mereka memberinya topi hijau sebesar ini. Masalah ini nenek tidak bisa terima. Suara di dalam gua makin keras. Bai Wanwan tidak langsung masuk seperti waktu itu, melainkan berbelok menuju tempat berkumpulnya manusia hewan di pusat suku. Bibi Hong, Sing San dan Sing Yu berburu terlalu banyak barang, rumah tidak muat. "Hari ini kami undang semua ke rumahku makan daging." Bibi Hong adalah betina yang suka makan dan suka gosip. Orang ini harus ke rumahnya.
Mata Bibi Hong berbinar. Benarkah, kalian cuma beberapa orang, masih mau kasih ke kami? Iya, orangnya sedikit tidak habis dimakan sayang. Kebetulan ada betina parubaya lain lewat. Bai Wanwan terus memanggil. Bibi Sui, keluargaku dapat babi hutan, tidak muat ditaruh. Nanti ke rumahku makan daging ya. Tidak butuh waktu lama, Bai Wanwan sudah mengundang belasan keluarga. Juga menyuruh orang sekalian mengundang kepala suku. Bahkan Bai Wanwan langsung menarik Bibi Hong dan 2 betina lain ke rumahnya. Wanwan, Bibi Hong suka betina yang dermawan sepertimu. Baru selesai bicara, semua orang mendengar suara dari rumah Huya. Di suku hewan ini hal biasa. Semua orang tidak merasa malu. Cekak-cekak, anak muda staminanya benar-benar kuat. Juga tidak tahu kasihan pada betinanya. Tiap hari begini, ya, betina kecil itu mana tahan. Sing San, kau hebat sekali. Betina yang baru bicara tadi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Kaget menoleh melihat Bai Wanwan. Bai Wanwan juga segera bekerja sama memasang ekspresi kaget dan marah. Kemudian manusia hewan yang datang belakangan juga mendengar suara di dalam. Berbisik-bisik membicarakannya. Bibi Hong, Bibi Sui, kalian duduk dulu. Aku masuk bagikan daging buat semua. Di suku biasanya tidak ada hiburan. Susah payah ada keramaian seperti ini, semua orang tidak mau pergi. 1 orang menyebarkan ke 10 orang, 10 ke 100. Manusia hewan yang berkumpul makin banyak. Saat kepala suku dapat kabar dan datang, di depan rumah Bai Wanwan sudah berkumpul separuh manusia hewan suku. Di gua Huya masih belum tenang. Wajah kepala suku sudah hitam seperti pantat panci. Tapi masih berharap keberuntungan. Kalian semua ngapain di sini? Wanwan baru dewasa dan berkeluarga, mana punya daging sebanyak itu buat kalian? Cepat pergi, semua pulang. Bai Wanwan sengaja menciptakan situasi ini, mana mungkin membiarkan mereka pergi begitu saja. Dia buru-buru keluar dan langsung bicara terus terang. Kepala suku, Anda sudah lihat. Sing San dan Sing Yu 2 bersaudara sukanya Huya. Aku bersedia merelakan mereka. Kepala suku segera merendahkan suara. Wanwan, jangan bicara sembarangan. Sing San dan Sing Yu adalah suamimu. Masalah ini paman akan bantu urus. Sekarang jelaskan dulu situasinya. Kau dengar paman dulu. Jangan harap, mau jadikan dia alat keluarga mereka. Meski diikat sistem melahirkan dia sudah jadi alat, tapi setidaknya dia bisa memilih pejantan seperti apa. Kalau hak ini pun dirampas, lebih baik hancur saja sekalian. Dia tidak mau terus menderita menyusahkan diri sendiri. Dia pura-pura sedih. Tapi di hati mereka cuma ada Huya. Tidak mau jadi suamiku. Paman, sudahlah. Aku tidak memaksa mereka. Ngawur, kau adalah betina suci. Mana mungkin mereka tidak mau. Kau tenang saja, mereka tidak akan berani lagi. Setelah ini kalian cepat kawin. Di suku ini tidak ada yang berani menindasmu. Kepala suku setengah membujuk setengah mengancam. Melihat Bai Wanwan tidak ribut, dia kira sudah berhasil menggertaknya. Tapi dia tidak melihat sudut mulut Bai Wanwan yang tersenyum sinis. Dia tiba-tiba meninggikan suara. Paman-paman semua sudah lihat. Sing San dan Sing Yu di belakangku berguling dengan Huya. Bai Wanwan, tutup mulutmu. Bai Wanwan pura-pura takut dan menyusutkan leher, tapi mulutnya tetap lancar. Kalau bukan karena aku belum sempat kawin dengan mereka, perilaku mereka ini akan dihukum Dewa Gunung. Kepala suku marah sampai jenggotnya bergetar dan memelototinya. Bai Wanwan berhenti saat sudah cukup. Bagaimanapun dia sementara masih harus tinggal di suku kucing hutan. Aku juga tidak suka mereka. Jadi begini justru bagus, biarkan mereka kawin dengan Huya. Dengan begitu Dewa Gunung juga tidak akan menghukum mereka. Di hati manusia hewan, pejantan harus setia mutlak pada pasangannya. Karena betina memang lemah dan langka.
Bahkan tidak semua pejantan punya kesempatan kawin dengan betina. Sebagian besar dari mereka yang bakatnya tidak kuat selamanya tidak punya kesempatan kawin. Jadi para pejantan demi rasa syukur tidak akan mudah mengkhianati pasangan mereka. Juga takut dihukum Dewa Gunung. Yang parah bahkan bisa diusir dari suku menjadi pengelana. Masalah ini akan aku urus, kalian pulang dulu. Wajah kepala suku serius, nadanya bukan lagi berunding. Langsung mengusir manusia hewan yang ada. Karena wibawa kepala suku, para manusia hewan perlahan bubar. Bai Wanwan tidak mencegah, karena tujuannya sudah tercapai. Kepala suku menahan amarah, melirik Bai Wanwan. Berjalan masuk ke Gua Huya. Di dalam terdengar teriakan. Bai Wanwan tidak ikut masuk. Melipat tangan di dada menunggu tontonan. Sing San dan Sing Yu segera dibawa kepala suku ke hadapan Bai Wanwan. Mereka seperti terong layu, menunduk tidak berani melihat. Wanwan, kau dan mereka belum kawin. Anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Kalian masih bisa menikah. Kepala suku, apa maksud Anda? Kepala suku mengubah wajah menjadi penuh kasih sayang. Masalah ini adalah dua anak ini yang salah. Aku akan mendidik mereka dengan baik. Mereka tidak akan berani lagi. Kebetulan hari ini aku biar dukun menikahkan kalian. Nanti kalau mereka berani melakukan hal seperti ini lagi, biarpun Dewa Gunung menghukum mereka, itu juga salah mereka sendiri. Bai Wanwan tidak menyangka kepala suku begitu tidak tahu malu. Sudah ribut sampai begini, masih belum menyerah menjadikan mereka suaminya. Didik saja tidak guna. Aku dari kecil benci Huya. Pejantan bekas dia aku tidak mau. Wanwan, paman janji padamu. Kau punya permintaan apa boleh diajukan? Boleh. Aku cuma satu permintaan. Tidak mau mereka jadi suamiku. Kau. Kepala suku menahan paksa amarahnya. Wanwan, kau harus pikir baik-baik. Musim hujan akan segera tiba. Betina lemah sepertimu, tanpa perlindungan pejantan akan sulit melewati musim salju. Kepala suku tenang saja, aku sudah pikirkan baik-baik. Aku memang butuh suami. Aku rasa Sing Feng lumayan. Kalau dia bersedia, aku ingin menikah dengannya. Kepala suku masih ingin bicara, Bai Wanwan sudah malas berdebat dengannya. Kalau memang tidak bisa tidak apa-apa. Aku bisa pergi ke suku lain. Satu kalimat membuat kepala suku terpaksa kompromi. Anak yang dilahirkan betina suci punya peluang besar bakatnya lebih tinggi dari ayahnya. Dua anaknya itu tidak berguna. Tapi kalau membiarkan Bai Wanwan melahirkan satu lagi, beberapa puluh tahun lagi, suku mereka pasti akan melonjak menjadi suku menengah. Akhirnya dia membuat keputusan, berencana menenangkan Bai Wanwan dulu. Pergi panggil Sing Feng. Sisa manusia hewan berhati-hati. Huya yang baru saja merusak rencana kepala suku, makin dipelototi berkali-kali. Hanya Bai Wanwan yang tersenyum. Sama sekali tidak mempedulikan wajah hitam kepala suku. Sesaat kemudian, Sing Feng dibawa ke hadapan kepala suku. Wajahnya yang kontras ekstrim itu menunjukkan sedikit kebingungan. Tatapannya menyapu orang-orang lalu kembali tenang. Sing Feng, aku memanggilmu karena Bai Wanwan ingin kau jadi suaminya. Kau bersedia menjadi suaminya. Sampai di sini, dia sengaja berhenti sejenak dan menghela nafas. Kalau kau tidak bersedia, paman tidak akan memaksa. Bagaimanapun kau sudah memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk suku. Memegang harapan terakhir, Sing Feng pernah menjadi prajurit nomor satu suku. Disukai banyak betina, meski bakatnya hancur, terluka dan wajahnya rusak, masih ada yang bersedia menjadikannya suami. Tapi semua ditolak oleh Sing Feng. Jadi kepala suku merasa Sing Feng juga tidak akan setuju jadi suami Bai Wanwan. Dia adalah hewan yang sombong. Di sisi istri semua pejantan kuat, dia tidak bisa menerimanya. Kalau Sing Feng menolak, dia bisa menahan Sing Yu dan Sing San di sisi Bai Wanwan. Lahirkan dua anak dulu, yang lain pikirkan nanti.
Xing Feng belum bicara, Bai Wanwan berjalan ke sisinya. Kalau aku bilang aku punya cara memulihkanmu seperti sedia kala. Tidak hanya wajah, tapi juga bakat. Syaratnya kau jadi suamiku. Kau bersedia? Ekspresi Xing Feng terkejut, menoleh cepat. Meski tidak bertanya, tapi matanya sudah menjelaskan semuanya. Mau bertaruh atau tidak kau putuskan sendiri. Pejantan kuat manapun tidak akan tahan dirinya menjadi cacat. Kepala suku meski tidak mendengar apa yang dikatakan Bai Wanwan padanya, tapi merasa itu akan merugikan rencananya. Segera memotong pembicaraan keduanya. Xing Feng, tidak usah dipaksakan. Kalau kau tidak mau, paman tidak akan memaksa. Aku bersedia. Hah, apa? Kepala suku sadar, seketika merasa seperti senjata makan tuan. Aku bersedia jadi suami Bai Wanwan. Bai Wanwan tersenyum sampai matanya menyipit. Menoleh pada kepala suku dan berkata, Kepala suku, Xing Feng bilang dia bersedia. Aku juga sangat menyukainya. Jadi tolong Anda pimpin upacara pernikahan kami. Tidak boleh. Huya menerjang maju menatap Xing Feng tidak percaya. Kenapa kau mau menikah dengannya? Apa cuma karena dia betina suci? Rasa superioritas yang dipertahankan belasan tahun di depan Bai Wanwan, dalam beberapa hari ini pecah berturut-turut. Xing Feng yang dulu paling dia sukai tidak mau jadi suami pertamanya. Kemudian dia terluka parah, hilang bakat dan wajah rusak, masih menolak jadi suaminya. Tapi sekarang dia dengan mudah setuju dengan Bai Wanwan. Biarpun kau menikah dengan Bai Wanwan, juga tidak mungkin jadi suami pertamanya. Kau rela jadi suami biasa-biasa saja di sampingnya. Aku rela. Dia menoleh, untuk pertama kalinya mengamati Bai Wanwan dengan serius. Beberapa hari ini dia sudah tahu dari mulut manusia hewan lain. Bai Wanwan bukan betina sampah. Malah betina suci yang jarang ditemui di suku super. Dia tidak kekar seperti kebanyakan betina, malah putih dan lembut, terlihat tidak mudah dipelihara. Tapi ini adalah satu-satunya kesempatannya. Dia merindukan kekuatan, merindukan bisa bebas berkeliaran di hutan dalam seperti dulu. Kenapa? Karena dia betina suci. Xing Feng belum menjawab, Bai Wanwan sudah bantu jawab. Memangnya ini belum cukup. Bai Wanwan, kau sengaja melawanku. Bicara seolah yang memancing Xing San dan Xing Yu keranjang bukan dia. Meski itu hasil yang dia harapkan, tapi dia benar-benar tidak punya posisi untuk menyalahkannya. Cukup Huya, ini Xing Feng sendiri yang mau. Kepala suku menahan perut penuh amarah. Melotot pada dua anaknya yang tidak berguna. Sudahlah. Sementara begini dulu, kalian berdua ikut aku pulang. Dia harus pikirkan baik-baik, cari cara agar Wanwan melahirkan anak untuk dua bersaudara itu. Ayo, kita juga pulang. Bai Wanwan menarik lengan Xing Feng. Xing Feng tidak terbiasa disentuh betina, jelas kaku sejenak. Tapi tetap mengikutinya berjalan ke gua batu. Bai Wanwan, kau lepaskan Xing Feng. Bai Wanwan berbalik dan mendengus berat. Kenapa, kau sendiri tidak punya suami? Tiap hari menatap punya orang lain. Aku sarankan kau sebaiknya jangan cari gara-gara denganku. Kalau tidak percaya tidak aku rebut semua suamimu. Nanti kau suka siapa, aku sengaja rebut siapa. Bagaimanapun ada berapa pejantan yang bisa menolakku, seorang betina suci. Huya baru berani marah tapi tidak berani bicara. Menatapnya dengan benci. Bai Wanwan tidak ingin buang waktu padanya. Menoleh menemukan Xing Feng menatapnya dengan pandangan aneh. Teringat omong kosongnya barusan, dia buru-buru berkata. Aku cuma menakut-nakutinya. Pejantan yang dia suka aku tidak suka kok. Xing Feng mengerutkan kening. Mereka bagaimanapun lebih baik dariku. Kenapa aku? Bai Wanwan tertawa. Kau segitu tidak percaya dirinya. Karena setelah kau pulih kau adalah yang terkuat dan paling tampan. Kenapa tidak bisa kau? Aku tidak tahu ucapanmu benar atau bohong. Tapi aku rela bertaruh.
Xing Feng tidak menutupi hatinya. Tujuan menikah dengannya adalah untuk memulihkan kekuatan. Bukan karena menyukainya. Bai Wanwan tentu saja juga bukan karena menyukainya. Karena mereka baru bertemu 2 kali. Alasan memilih Xing Feng adalah karena dia merasa tatapan orang ini jujur. Nanti anak yang lahir bisa ditukar hadiah lebih banyak. Aku tinggal sendiri agak takut. Kau hari ini pindah ke sini ya? Baik, kau istirahat sebentar. Aku pergi ambil barang. Gerakan Xing Feng sangat cepat. Bolak-balik 3 kali. Memindahkan semua harta bendanya. Sebenarnya tidak banyak barang, terutama beberapa kulit binatang dan makanan. Bai Wanwan melihatnya membuka selembar kulit binatang. Membawa baskom batu di bawahnya mendekat. Garam balok ini kau pegang. Dia melihat sampai matanya lurus. Dewa tahu betapa dia berharap di mulutnya ada rasa asin. Kalau bisa cari batu api buat nyalakan api. Musim dingin masak hotpot. Makan irisan daging panas berkuah. Alangkah bahagianya. Kenapa kau punya garam sebanyak ini? Dulu tukar dengan pedagang keliling. Bai Wanwan mengangguk. Bagus sekali. Barang-barang ini kalau aku pakai kau tidak keberatan kan? Nanti aku ganti. Sudah berikan padamu. Kau pakai saja, tidak usah ganti. Meski karena alasan lain jadi suaminya. Tapi karena sudah menyandang status ini, dia harus merawat betinanya dengan baik seperti pejantan lain. Bai Wanwan tidak menyangka dia begitu dermawan bisa punya barang-barang ini. Terlihat hidupnya dulu benar-benar enak. Tapi dia sudah kurus seperti batang bambu. Hidup sekarang pasti sangat tidak enak. Tidak disangka dia masih begitu dermawan. Memberikan semua garam padanya. Nanti kalau sudah dapat hadiah sistem, baru balas kebaikannya. Dengan gemas menyentuh beberapa balok garam, Bai Wanwan tersenyum sampai matanya menyipit. Xing Feng kebetulan melihat. Di otak tiba-tiba terlintas yang dilihat di sungai hari itu. Betina kecil terlalu putih. Badannya juga terlalu lembut. Telinganya sedikit memerah. Aku pergi siapkan makanan untukmu. Selesai bicara dia buru-buru berjalan keluar. Bai Wanwan tidak memperhatikan reaksinya. Mencolek sedikit garam ke mulut. Meski garam kasar, tapi asinnya benar-benar asin. Hatinya senang sekali. Tidak lama kemudian, Xing Feng masuk dari luar. Tangannya membawa baskom batu. Di baskom ada sepotong daging segar. Di atasnya masih ada darah yang belum kering. Lapar kan? Ini buatmu. Bai Wanwan cuma melihat sekilas. Langsung menoleh ke samping dan muntah. Sambil melambaikan tangan. Tidak makan, tidak makan, Melihat itu Xing Feng segera mendekat. Menepuk punggungnya. Tidak enak badan. Dia agak bingung harus apa. Tahu Bai Wanwan hamil, tapi dia pertama kali jadi suami orang. Sama sekali tidak tahu cara merawat betina hamil. Bai Wanwan muntah beberapa kali lalu bicara. Aku tidak apa-apa, kau bawa pergi daging mentah itu. Aku tidak makan barang itu. Xing Feng agak heran. Lalu kau makan apa? Semua betina suka makan bagian paling empuk dari hewan. Apa informasi yang dia dengar salah? Aku makan daging kering saja. Tapi barang itu juga tidak enak. Besok kau temani aku ke gunung cari makan ya. Sudah ada garam. Dia sekarang ingin cari banyak makanan. Memanjakan perutnya sendiri. Benar-benar menderita ikut dia. Dia membawa daging mentah ke samping dan menutupnya dengan penutup. Bai Wanwan menoleh melihatnya. Tidak melihat dia makan apapun. Kau tidak makan. Aku sudah makan. Tadi saat memisahkan daging untuknya. Sisa daging yang rasanya tidak enak sudah dimakannya. Makan berapa banyak? Xing Feng tidak menyangka dia akan tanya ini. Makan lumayan banyak. Kau bohong. Kau pasti cuma makan sedikit. Bai Wanwan berdiri dan berjalan ke depannya. Membuka penutup baskom yang baru ditutup. Kau makan semua ini. Tidak boleh. Ini harus disimpan buat kau makan. Dia sekarang tidak punya kekuatan masuk hutan dalam.
Hanya bisa berburu hewan kecil. Menghidupi diri sendiri dan seorang betina tidak mudah. Untung dia sebelumnya terbiasa puasa. Menimbun sedikit daging kering. Mungkin ditambah kiriman kepala suku. Cukup untuk mereka berdua melewati musim salju yang singkat. Kalau musim salju memanjang, maka harus cari cara lain. Bai Wanwan berkata dengan tegas. Tidak boleh. Kau harus makan banyak biar badanmu kuat. Nanti aku butuh kau merawatku. Kau tidak sehatkan badan, bagaimana mau merawatku? Xin Feng tak berdaya. Aku tidak akan mati kelaparan. Merawatmu tidak akan ada masalah. Makanan lebih baik dihemat sedikit.